Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kamalia, NIM 19602010003 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 6 kelas B. Kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan ekonomi dua pemerintahan terakhir Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Hal ini untuk memenuhi dan melengkapi tugas perekonomian Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Rijali MM. Oke, let's check it out. Nah, sebelum kita memasuki inti pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu kebijakan ekonomi? Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara yang di dalamnya mencakup sistem untuk menetapkan perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Ada dua kebijakan ekonomi yang pasti sudah teman-teman tahu, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan negara oleh pemerintah. Bentuk pendapatan negara ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran modal yang disebabkan administrasi publik untuk urusan pemerintahan. Sedangkan kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang. Pihak yang dapat memberikan kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi serta mencegah terjadinya inflasi dan meningkatkan kesediaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya memasuki inti pembahasan, yaitu kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ekonomi pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat dua masa kepemimpinan. Yang pertama, era SBY JK, yaitu pada tahun 2004 sampai 2009, dan yang kedua pada era SBY Budiono pada tahun 2009 sampai 2014. Pada masa pemerintahan SBY JK, kebijakan pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keputusan DPR menyetujui rencana kenaikan harga BBM pada 1 Oktober 2005 diambil melalui rapat paripurna Selasa malam 27 September 2005. Sebagai disahkannya RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN 2005. Kebijakan kedua yakni bantuan langsung tunai BLT bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Dan kebijakan ketiga mendorong investasi dengan memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Pada periode era SBY Budiono, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara, yaitu pertama BI rate, kedua nilai tukar, ketiga operasi moneter, keempat kebijakan makroprudensial untuk pengolahan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan pada masa pemerintahan SBY adalah: pertama, anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN, kedua, konversi minyak tanah ke gas, ketiga, pembayaran utang secara bertahap kepada PBB, empat, buyback saham BUMN, 5. Pelayanan UKM bagi rakyat kecil, 6. Meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008, 7. Pemberian bibit unggul pada petani, 8. Pemberantasan korupsi melalui KPK, dan terakhir, kebijakan impor beras. Tetapi, kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga gabah yang anjlok atau turun drastis. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan.
Pada paket kebijakan pertama ada 5 poin, yaitu memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor real dari sisi supply perekonomian. Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. Keempat, memperkuat pengelolaan supply dan demand balance. Kelima, langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang. Paket kebijakan ekonomi kedua berfokus pada proses perizinan investasi yang dipangkas hanya 3 jam untuk kawasan industri, memberikan insentif menggiurkan bagi para eksportir yang memarkir devisa hasil ekspornya di sistem perbankan dalam negeri, penurunan tarif pajak deposito bagi dolar Amerika Serikat yang disimpan di dalam negeri selama 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan, bahkan digratiskan jika di atas 6 bulan. Lewat paket kebijakan ketiga, pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif dan harga BBM serta gas, perluasan penerimaan kredit usaha rakyat, dan menyederhanakan izin pertanahan untuk penanaman modal. Pada paket kebijakan ekonomi 4, ada 3 poin yang ditekankan, yakni sistem pengupahan baru berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, tindak lanjut dari kredit usaha rakyat, dan kredit UKM untuk mencegah meluasnya PHK. Ada 3 fokus dalam paket kebijakan ekonomi kelima. Pertama adalah insentif pajak bagi perusahaan yang ingin melakukan revaluasi aset. Kedua, menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi di sektor properti. Dan terakhir, pemerintah melalui otoritas jasa keuangan melakukan deregulasi di bidang perbankan syariah. Paket kebijakan ekonomi ke-6 ada beberapa fokus. Pertama adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kedua, kebijakan yang diambil dalam berkaitan dengan air. Ketiga, berkaitan dengan obat dan makanan. Paket kebijakan 7 memiliki beberapa fokus, yaitu pada program izin investasi. Selain itu juga diubah pada pajak penghasilan untuk karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Para wajib pajak yang akan mendapatkan keringanan pajak harus memenuhi persyaratan yang berlaku di industri padat karya. Beberapa industri yang menikmati fasilitas dari kebijakan ekonomi ke-7 seperti industri alas kaki, industri sepatu olahraga, industri pakaian jadi dan tekstil, serta industri pakaian jadi dari kulit. Pada kebijakan ekonomi ke-8 adalah pelaksanaan satu peta tingkat nasional skala 1:50.000. Poin kedua mengenai keterkaitan pembangunan energi nasional dengan percepatan pembangunan kilang minyak. Dan yang terakhir adalah insentif industri penerbangan nasional. Paket kebijakan ekonomi ke-9 yaitu pertama adalah pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial, kedua penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik atau single billing, ketiga sinergi BUMN membangun agregator atau konsolidator ekspor produk UKM, geographical indication, dan ekonomi kreatif, keempat sistem pelayanan terpadu kepelabuhanan secara elektronik, dan kelima penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi. Pada paket kebijakan 10, mempermudah investasi asing untuk masuk ke Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong perkembangan industri dalam negeri. Mengenai perlindungan terhadap investor minoritas akan lebih dilindungi dengan peraturan yang sudah ada. Pada paket kebijakan 11, yang pertama berisi tentang mendorong kegiatan ekspor dari perilaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kedua, fasilitas pengurangan bea dan pajak untuk penerbitan dana investasi real estate. Ketiga, mempercepat pelayanan kegiatan ekspor-impor. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu, dan biaya perizinan, serta mengurangi waktu tunggu bongkar muat. Dalam paket kebijakan ke-12 diterbitkan instruksi Presiden untuk mempercepat kemandirian dan peningkatan daya saing industri obat dan alat kesehatan. Pada masa pandemi, Presiden Joko Widodo mengumumkan 9 kebijakan ekonomi, yaitu memangkas rencana belanja yang bukan prioritas dalam APBN dan APBD. Kedua, pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan ulang anggaran untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Ketiga, menjamin tersedianya bahan pokok dan daya beli masyarakat, terutama lapisan bawah. Keempat, memperbanyak program padat karya tunai. Kelima, memberikan tambahan sebesar Rp50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Keenam, mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerjaan terkena PHK, pekerjaan kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Ketujuh, membayarkan pajak penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak karyawan industri pengolahan. Kedelapan, otoritas jasa keuangan memberikan relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar untuk usaha mikro kecil menengah. Dan terakhir, diberikan stimulus bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah bersubsidi. Jadi, banyak kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo.
yang disesuaikan dengan permasalahan ekonomi yang ada. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan yang dilakukan antara lain mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga BBM, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia, pemulihan ekonomi global yang berfungsi pada disiplin fiskal yang tinggi, dan pengurangan utang negara. Sedangkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang dimuat dalam paket kebijakan ekonomi di mana bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor real yang akhirnya akan memberikan fondasi pelompatan kemajuan perekonomian ke depannya, di mana isinya diantaranya adalah kebijakan penyelamatan ekonomi tahap 1 yang berfokus pada 3 hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan, antara lain dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyalurkan kredit usaha rakyat dan dengan tingkat suku bunga yang rendah, mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Saya telah berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas ini, namun setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan. Semoga tugas yang saya kerjakan bermanfaat, dan tidak lupa pula di akhir video ada daftar pustaka, silahkan dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.